Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Insya Allah baik semua ya. Hari ini kita bertemu lagi sahabat belajar. Masih bersama Miss Ega. Sebelumnya kita sudah mempelajari tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Nah, hari ini kita akan mempelajari tumbuhan yang berkembang biak secara buatan. Seperti apa? Yuk kita bahas. Let's go! Perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan dengan bantuan manusia yaitu cangkok, stek, dan tempel. Mencangkok atau air layering adalah suatu cara perkembangbiakan buatan dengan menumbuhkan akar baru dari bagian dahan tanaman. Mencangkok adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Mencangkok tanaman biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya pada tanaman jeruk. Yuk kita bahas cara mencangkok tumbuhan. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada dahan pohon. Pilih dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Setelah 1-2 bulan, akar akan tumbuh pada bagian yang tertutup tanah. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya dan pindahkan ke tanah. Akar ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Cara mencangkok ternyata memiliki keuntungan dan kekurangan, yaitu keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh dan berbuah lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Sedangkan kekurangannya, tanaman dari hasil mencangkok lebih mudah roboh. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh daripada tanaman yang ditanam dari biji. Jadi, seperti itulah anak-anak perkembangbiakan dengan mencangkok. Sekarang, yuk kita bahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara stek. Stek atau stem cutting merupakan salah satu cara mengembangbiakan tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai yang memiliki mata tunas. Bagian tumbuhan yang telah dipotong kemudian ditanam. Potongan itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang, contohnya adalah singkong, mangga, dan jambu. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel, disebut juga okulasi atau seed budding. Sesuai namanya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel ini dilakukan dengan menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Prinsip dari teknik menempel adalah menggabungkan batang atas dengan batang bawah. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan kebaikan kedua tumbuhan, yaitu mendapat kebaikan produk dari batang bagian atas dan mendapatkan sistem akar yang baik dari batang bagian bawah. Cara melakukan teknik menempel adalah dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tumbuhan lainnya.
Sebelum menempelkan tunas muda pada tumbuhan lain, kita harus menyayat atau memotong kulit batang tumbuhan induk. Baru kemudian menempelkan tunas muda. Setelah itu, agar dua bagian tumbuhan yang berbeda ini bisa menempel, maka caranya adalah mengikat kedua bagian tadi dengan erat. Setelah tumbuh mata tunas baru dari hasil menempel, maka batang atas tanaman induk harus dipotong agar tunas baru hasil menempel bisa tumbuh subur. Menempel biasanya dilakukan pada dua jenis tumbuhan yang sama, karena kalau dilakukan pada jenis tumbuhan yang berbeda, maka hasilnya tidak akan maksimal. Beberapa contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan proses menempel adalah belimbing dan pohon alpukat. Jadi, seperti itulah anak-anak perkembangbiakan secara buatan. Ternyata tumbuhan bisa berkembang biak dengan bantuan manusia, anak-anak. Kita harus bersyukur pada Allah karena telah diberikan akal dan kemampuan berpikir, sehingga bisa mengembangbiakan tanaman dengan berbagai macam cara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye. See you next time.